Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Humayrawati, NIM 2019-20-116, kelas paralel semester 7. Cita-cita saya adalah menjadi jaksa. Motivasi hidup saya adalah jika kita tidak bisa menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester sistem peradilan pidana mengenai reformasi sistem peradilan pidana guna meminimalisir mafia peradilan dalam pelaksanaan tilang. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu tilang. Tilang adalah tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 adalah undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Indonesia yang merupakan negara hukum. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 80 Tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pada slide kedua, saya akan menjelaskan mengenai reformasi atau perubahan untuk meminimalisir mafia dalam tilang. Di dalam negara ini, pemerintah sudah melaksanakan mengenai reformasi atau inovasi mengenai hukum yang ada di Indonesia untuk meminimalisir mafia atau gratifikasi. Yang pertama adalah tidak ada tilang manual atau penggunaan CCTV rambu lalu lintas. Jadi, aparat penegak hukum tidak lagi melakukan tilang manual karena sudah beralih ke Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE untuk menekankan angka pelanggaran peraturan lalu lintas dalam revolusi hukum. Yang sebelumnya pada peraturan rambu lalu lintas masih bersifat konvensional dan sekarang sudah berubah menjadi lebih modern dengan menggunakan sejenis kamera CCTV yang dipasang atau disebar di berbagai ruas jalan, terutama di rambu lalu lintas. Yang kedua adalah adanya e-tilang atau elektronik tilang, merupakan pengambilan bukti pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas atau tilang, yang kini sudah menggunakan kode di dalam tilang tersebut dengan pembayaran melalui situs resmi atau tidak langsung kepada aparat penegak hukum dalam menerima uangnya. Pada slide kedua adalah keuntungan tilang. Yang pertama, keuntungan tilang mengenai data pelanggaran dicatat secara elektronik yang mempersingkat durasi tilang. Yang kedua adalah belangko tidak menjadi alat utama lagi, namun hanya sebagai alat cadangan. Yang ketiga, data tilang yang diinput langsung bisa diakses seketika oleh semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisa, dan evaluasi. Yang keempat, masyarakat mendapat kemudahan untuk membayar titipan denda tilang melalui seluruh saluran pembayaran perbankan yang dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan tilang. Yang kelima adalah besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS atau email yang akan dikirim. Yang keenam, petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto, film, rekaman dalam aplikasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selanjutnya, meminimalisir gratifikasi mengenai e-tilang. Dalam inovasi pemerintah atau reformasi pemerintah di Indonesia kini mengenai tilang, dapat meminimalisir adanya risiko gratifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau mafia, di mana bukti tilang itu bersifat jelas karena terekam dalam CCTV dalam bentuk foto, film, atau rekaman. Yang ketiga,
meminimalisir dalam tilang manual yang tidak didasari oleh surat perintah atau dilakukan secara acak. Yang keempat, pembayaran tilang sekarang sudah dilakukan secara elektronik, di mana semua orang bisa mengakses hal tersebut hanya dengan satu HP atau handphone, yang step-stepnya sudah dijelaskan, agar aparat penegak hukum tidak langsung menerima tangan atau dapat berisiko mengenai gratifikasi. Selanjutnya, cara kerja tilang CCTV. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penegak hukum menjalankan tilang CCTV hal tersebut untuk mengatur pelanggar-pelanggar lalu lintas supaya bisa mematuhi rambu lalu lintas. Yang pertama adalah kamera CCTV merekam dan memotret setiap pelanggaran lalu lintas pada lokasi yang sudah ditentukan. Dari hasil rekaman tersebut, petugas akan mengidentifikasi plat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration dan Identification atau ERI. Yang kedua adalah, setelah alamat pelanggar sudah diketahui, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi via pos ke pemilik kendaraan motor untuk mengkonfirmasi atas pelanggaran yang terjadi atau atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Dengan surat konfirmasi adalah dasar untuk penindakan tilang tersebut. Batas konfirmasi setelah menerima surat itu adalah 8 hari atau 1 minggu lebih 1 hari setelah surat diterima. Yang ketiga adalah pelanggar harus melakukan konfirmasi melalui situs web yang disebutkan di surat konfirmasi tersebut atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegak Hukum. Jika kendaraan yang dimaksud bukan kendaraan miliknya, maka ia harus menyampaikannya kepada pihak kepolisian. Yang keempat adalah, usai pelanggaran konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang. Selanjutnya, pembayaran tilang dilakukan via BRI, via virtual account atau BRIVA, dengan kode pembayaran untuk pelanggaran yang terverifikasi dalam penegak hukum. Sekarang, tidak hanya melalui BRIVA, pembayaran tilang dapat dilakukan dalam berbagai jenis aplikasi seperti mobile banking dan Tokopedia atau via pos. Berikutnya adalah cara melakukan pembayaran denda tilang. Yang pertama adalah melihat putusan denda dan biaya perkara tilang. Setelah melihat putusan denda dan biaya perkara tilang, pelanggar harus memasukkan nomor registrasi tilang sesuai berkas untuk melihat besar denda dan memeriksa kembali data putusan dengan memastikan nomor register dan nama pelanggar telah sesuai dengan yang ada dalam surat tersebut. Dengan cara pilih cara pengambilan BB, datang langsung atau gunakan layanan pengantaran atau delivery barang bukti yang tersedia. Yang kedua adalah melakukan pembayaran menggunakan kode pembayaran yang tersedia. Pelanggar akan mendapatkan kode pembayaran seperti berikut, misalnya 82022 Di dalam kode pembayaran, kekas negara melalui modul penerimaan negara atau MPN. Menggunakan kode tersebut untuk melakukan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran yang telah tersedia. Yang ketiga adalah mengambil barang bukti tilang. Barang bukti tilang dapat diambil di kejaksaan atau menggunakan jasa Pos Indonesia untuk pengiriman barang bukti. Akan tetapi, pengiriman barang bukti tersebut hanya terjadi di beberapa satuan kerja di kejaksaan yang menyediakan jasa pengantaran. Selanjutnya adalah cara mengambil kelebihan sisa titipan denda tilang. Di dalam sini sudah dijelaskan bahwa step-stepnya sudah sangat jelas. Dengan hal tersebut dapat meminimalisir adanya gratifikasi-gratifikasi yang dilakukan oleh penegak hukum. Untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, minimalisir dengan
korupsi dari hal-hal kecil tersebut. Yang pertama adalah melihat putusan denda dan biaya perkara tilang. Dengan memasukkan nomor register tilang sesuai berkas untuk melihat besar denda tilang. Dengan memeriksa kembali data putusan dan memastikan nomor register, nama pelanggar, serta jumlah titipan telah sesuai. Yang kedua adalah periksa sisa titipan. Dengan memeriksa sisa titipan, sistem akan mengkonfirmasi atau menginformasikan jumlah sisa titipan yang bisa diambil dengan cara menghubungi petugas tilang di kejaksaan jika terdapat ketidaksesuaian data titipan. Jika sesuai, maka klik tombol ambil sisa titipan. Yang ketiga adalah unduh surat pengantar ke Bank BRI dengan cara mengunduh surat pengantar ke Bank BRI untuk mengambil sisa titipan tersebut. Yang keempat adalah ambil sisa titipan di cabang Bank BRI terdekat. Dengan menunjukkan surat pengantar tersebut ke teller bank, maka pihak bank akan melakukan verifikasi data, dan jika sesuai dengan apa yang sudah diserahkan kepada teller bank, maka sisa titipan langsung diserahkan kepada pelanggar. Terima kasih. Demikian